Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya pada teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir untuk Zoom meeting hari ini untuk pembahasan unit proses ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas beberapa soal yang diberikan oleh Pak Robi kepada kami semua. Kami dari kelompok 2 terutama yang terdiri dari beberapa mahasiswa. Di sini ada Mbak Astri Simbolon, ada Mas Ilham Anja Setia, ada Mbak Asyifa Makfirah, ada saya sendiri Monika Ayu, lalu ada Mbak Dinika, Mbak Revana, dan Mbak Rahel. Selanjutnya kami akan membahas soal pertama yang diberikan oleh Pak Robi, yaitu tentang bagian 2A ya. Ini siapa yang ingin menjelaskan teman-teman? Ya, ini saya akan menjelaskan untuk bagian Baik, nomor Mas 2 Ilham. ya, yang Ya, mengenai desain untuk limbah cair. Seperti dengan parameter nilai karakteristik air limbahnya itu seperti ditampilkan di layar, dengan BOD dan COD yang masih tergolong tinggi, apalagi TSS-nya. Apalagi ini merupakan, kalau dilihat dari karakteristiknya, ini dari eh, limpasan air batu bara, seperti itu ya. Mungkin bisa di slide selanjutnya, Mbak, untuk penjelasan pengolahannya. Dari literatur yang sudah kita baca dan kita pelajari lebih lanjut, untuk pengolahan pengolahan air limbah yang di soal tadi itu kita melakukan beberapa tahap pengolahan. Yang pertama kita melakukan pre-treatment. Pre-treatment ini kita seperti melakukan ekualisasi dan juga penyaringan. Ekualisasi ini kita bertujuan untuk menyaring air limbah dari kotoran-kotoran yang besar, seperti bisa jadi dari ranting pohon atau dari daun atau dari sampah plastik yang terbawa oleh angin. Ekualisasi ini juga kita juga untuk menghomogenkan konsentrasi si beban limbah yang masuk. Misalkan pada jam 9 pagi, misalkan COD-nya tuh berkisar di 6.000 ppm, kemudian di jam 10 itu ada di angka 8.000 seperti itu. Jadi ketika masuk ekualisasi, kita homogenkan terlebih dahulu agar ketika nanti di proses selanjutnya itu konsentrasinya itu sudah sama. Kemudian setelah setelah dilakukan penghomogenan juga kita tambahkan eh, sesuatu bahan kimia untuk adjust pH dan temperaturnya. Jadi karena fluktuatif air limbah tersebut, kita tuh harus menyamakan pH dulu agar ketika di proses selanjutnya itu tuh si limbah itu tidak ada perubahan atau tidak ada perlu perhitungan lebih lanjut lagi mengenai kebutuhan seperti kebutuhan bakterinya, nutriennya atau kondisi-kondisi tertentu. Jadi di awal kita sudah settling bahwa untuk pH sekian, untuk temperaturnya sekian. Jadi untuk perhitungan selanjutnya itu akan lebih pasti dan tidak terlalu banyak perubahan-perubahan. Kemudian untuk tahap kedua kita ada physical primary treatment. Jadi fisikal ini kita untuk memperbaiki atau mengolah dari kualitas fisik meliputi TSS karena TSS yang di air limbah ini sangat tinggi yaitu di angka 6.000 sampai 8.000 ppm. Nah, koagulasi ini pada umumnya biasa itu menggunakan aluminium sulfat atau alum sulfat ya kalau yang biasa kita pakai karena alum sulfat ini dia itu dari penggunaannya itu dia lebih mudah untuk dari mulai dia sebagai hablur kemudian dilarutkan hanya dengan menggunakan air bersih dan juga harganya itu cukup terjangkau apabila kita gunakan dalam jumlah yang banyak. Nah, koagulasi juga nih kita bisa untuk mengikat kandungan logam-logam berat dari yang ada di limpasan air batu bara ini biasanya sih dominannya. Kalau di air limpasan batu bara itu ada Fe, Mn dan juga terkadang ada timbal. Nah, vlog yang akan terbentuk nanti itu biasanya itu akan mengendap di bagian dasarnya dan air limbah yang pas bagian atasnya itu dia akan overflow. Nah, overflow ini akan masuk ke treatment ke tahap selanjutnya yaitu tahap biological primary treatment. Nah, pada saat tahap ketiga ini kita akan menggunakan bakteri atau makhluk hidup untuk menguraikan kandungan-kandungan limbahnya. Tetapi nilai COD dan BOD pada tahap ketiga ini sudah tidak terlalu besar karena kita sudah mengalami proses koagulasi dan flokulasi. Nah, di tahap ini kita pertama itu harus tahap menggunakan proses anaerobik. Nah, reaktor yang kita pilih itu menggunakan UASB atau upflow anaerobic sludge blender karena dapat mengolah limbah dengan COD dan BOD yang tinggi dan juga hasil sampingnya itu dapat berupa biogas yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Nah, pas di anaerobik ini juga kita bisa sekaligus untuk melakukan denitrifikasi karena kandungan total N-nya juga yang cukup tinggi. Jadi selain mengurangi nilai COD BOD, kita juga bisa menambahkan bakteri untuk melakukan denitrifikasi. Nah, setelah anaerobik, kita akan masuk selanjutnya ke proses aerobik, yaitu suatu proses yang menggunakan bakteri yang memerlukan oksigen. Nah, kita tuh menggunakan model reaktor SBR atau sequence batching reactor yang menggunakan bantuan lumpur aktif. Jadi, si lumpur aktif ini menjadi media hidup dari si mikroorganisme yang akan menguraikan kandungan bahan organik di air limbah tersebut. Nah, yang perlu kita perhatikan ini saat melakukan proses aerobik adalah suplai oksigennya ini atau aeratornya ini harus sangat diperhatikan karena ini menggunakan makhluk hidup yang memerlukan oksigen, maka kecukupannya harus terjaga. Nah, setelah kita melakukan treatment aerobik, kita karena dan juga menggunakan lumpur aktif, maka kita harus melakukan clarifier. Nah, clarifier ini akan memisahkan antara lumpur aktif yang masih bisa direaktivasi dan digunakan kembali di proses berikutnya, dan juga ada sisa ampas yang sudah tidak
bisa kita gunakan lagi, kemudian dipisahkan dan ditreatment sebagai limbah sludge. Nah, tahap selanjutnya setelah di clarifier itu akan ada effluent yang hasilnya effluent yang siap untuk dibuang. Tetapi sebelum dibuang ke badan air penerima, harus kita desinfeksi untuk memastikan bahwa tidak adanya mikroorganisme yang berbahaya. Nah, biasanya kita menggunakan kaporit atau NaOCl atau natrium hipoklorit yang biasa dijual bebas dan dalam penggunaannya cukup mudah. Nah, sebelum kita buang rilis ke badan air penerima, biasanya kita menggunakan bak kontrol. Nah, bak kontrol ini biasanya itu kita taruh ikan atau makhluk hidup air yang memang sensitif terhadap perubahan kondisi air. Biasanya sih menggunakan ikan mas atau ikan mas koki yang memang sangat sensitif terhadap kualitas air. Selanjutnya setelah itu baru air bisa kita buang ke badan air penerima. Terima kasih. Oke, baik Mas Ilham. Jadi untuk yang ini ada beberapa tahapan ya Mas untuk tahap yang tadi di soal Bapak ya, untuk pengolahannya. Iya, jadi perlu banyak proses karena memang beban limbahnya yang cukup berat ya. Iya, betul. Oke, mau kita lanjutkan lagi teman-teman ke soal selanjutnya? Kita lanjutkan ya. Oke, untuk selanjutnya ini bagian 2B ya. Ada beberapa poin yang yang ingin dijelaskan oleh kelompok kita. Di sini ada soal yang di mana kita minta penjelasan bagaimana cara merancang continuity plan dari sebuah kota kecil. Dari sini kurang lebih daya tampungnya ada kurang lebih 200.000 orang dan ancaman utama yang perlu diatasi terkait disrupsi operasi yang telah diidentifikasi memerlukan continuity plan. Untuk mencegah beberapa bencana alam nih teman-teman, ada banjir, gempa, sama kebakaran. Nah, di sini diminta juga untuk menjelaskan sistem DCP-nya, yaitu SOP layanan, sumber daya yang disiapkan untuk keadaan darurat, standar unit pengolahan atau standar layanannya, terus langkah-langkah yang harus kita lakukan sampai si kondisi lingkungan tersebut sudah terrecovery total, seperti itu. Untuk pembahasan ini mungkin akan saya bahas dulu ya teman-teman di awal. Eh, ini ya teman-teman, ada di sini BCP itu singkatan dari Business Continuity Plan, di mana dilakukan metodologi yang digunakan untuk menciptakan dan memvalidasi perencanaan untuk menjaga kelanjutan operasional bisnis sebelum, selama, dan setelah kejadian. Jadi ini sistemnya kayak perencanaan gitu teman-teman, harus kita perencanakan dari awal kita akan melakukan bisnis, saat bisnis berlangsung, ataupun setelah kejadian, atau setelah si bisnis itu sudah berproduksi ataupun berjalan ya. Lalu di sini juga ada bagaimana kita mengidentifikasi sebuah bencana ataupun sebuah resiko yang akan nantinya terjadi. Di sini ada beberapa ya teman-teman, karena tadi di soal tersebut dibahas mengenai bencana. Jadi kita membahas akan manajemen bencana tersebut. Dari manajemen bencana tersebut terdapat beberapa penilaian, yaitu manajemen risiko bencananya, manajemen kedaruratan bencana, maupun manajemen pemulihannya. Nah, nanti ini akan dibahas lagi di slide selanjutnya teman-teman. Mungkin kalau untuk di gambar ini bisa dibaca ya. Kalau untuk manajemen risiko bencana itu ada dinilai dari poin mitigasi, pencegahannya, kesiapsiagaan, sama prabencana, di mana poin-poin tersebut itu kita menyusun beberapa materi ataupun beberapa planning untuk mencegah terjadinya bencana maupun setelah terjadinya bencana. Kayak contohnya pas sebelum terjadi adanya pelatihan, terusnya ada persediaan sarana dan prasarana seperti sirine atau mungkin pelatihan kayak tanggap darurat, ada sistem kebakaran dan lain-lainnya seperti itu. Terus untuk saat kejadian nanti juga pastinya ada beberapa planning atau beberapa program yang akan dijalankan untuk memperbaiki kondisi aktual di lapangan gitu. Setelahnya juga pasti ada recovery kan ya teman-teman, ada perbaikan, entah itu nantinya pas setelah bencana ada kerusakan bangunan atau mungkin kerusakan instalasi segala macam, itu harus dipikirkan sampai sejauh itu. Lalu di sini ada manajemen kedaruratan yang pada saat terjadinya bencana tersebut, yaitu adanya pencarian, pertolongan, penyelamatan, perlindungan, dan nantinya juga pasti ada rekan-rekan dari relawan ataupun dari pihak yang bersangkutan yang akan melakukan poin-poin tersebut. Lalu di sini ada pasca bencananya, yaitu manajemen pemulihan, di mana di sini ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Di sini ada poin-poinnya ya, rekonstruksi ataupun rehabilitasi di poin perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Astri. Ya, untuk next-nya di sini ada contoh bencana sehingga kita membuat SOP layanan keadaan darurat pada suatu kejadian, yaitu dalam keadaan darurat banjir yang dapat merendam instalasi. Nah, dari SOP-nya yang bisa dilakukan adalah rencananya yang pertama itu melakukan pemantauan banjir secara berkala. Nah, ini maksudnya mungkin sebelum untuk pemantauannya itu kita dapat memantau cuaca yang mungkin ada di sana secara teratur melalui aplikasi ataupun lembaga yang terkait sehingga dapat mendeteksi potensi banjir yang akan terjadi. Kemudian juga dapat dilakukan mempersiapkan sistem peringatan dini untuk menginformasikan kemungkinan akan terjadinya banjir pada suatu ruang lingkup tersebut. Kemudian yang kedua, ini ada identifikasi instalasi yang berisiko terendam. Nah, ini dimaksudkan bahwa identifikasi dari instalasi ini atau perangkat yang mungkin berada di area lokasi yang rawan banjir, kemudian menentukan titik-titik kritikal yang mungkin perlu dipindahkan ataupun dilindungi. Nah, untuk SOP yang ketiga yaitu melakukan mitigasi ataupun mitigasi dari resikonya. Dilakukan dengan memastikan bahwa instalasi yang bisa terendam ini memiliki perlindungan seperti pompa air ataupun pembatas atau pelindung dari banjir. Kemudian gunakan juga untuk dinding pelindung di sekitar area instalasi yang merupakan hal-hal yang penting. Kemudian untuk perangkatnya ini dapat dipindahkan dan juga pastikan adanya pelindung tambahan yang mampu mengurangi kerusakan dari akibat
terjadinya banjir tersebut. Kemudian yang keempat, melakukan evakuasi ataupun pemindahan. Dilakukan dengan menyiapkan rencana evakuasi untuk orang-orang di sekitar ataupun peralatan yang mungkin yang dapat mengakibatkan terendamnya suatu instalasi. Jika memungkinkan juga memindahkan perangkat ataupun instalasi yang penting ini ke area yang lebih aman ataupun tinggi. Kemudian yang kelima, melakukan pengalihan layanan. Pengalihan layanan ini dimaksudkan jika instalasi utama yang terendam, lakukan pengalihan sementara ke suatu cadangan. Kemudian yang keenam ada keamanan fisik. Keamanan fisik ini pastikan bahwa adanya petugas juga di sana yang sudah memiliki kemampuan dan juga keamanan yang dapat memantau dari kondisi atau membantu evakuasi dari perlindungan aset ataupun instalasi yang berisiko untuk terendam. Next. Nah, yang kedua itu layanan SOP keadaan darurat gempa yang dapat meredam instalasi. Yang pertama, menyediakan atau membangun instalasi dengan standar tahan gempa sesuai dengan regulasi lokal ataupun internasional. Yang kedua, memasang perangkat penting di daerah yang stabil, aman, misalnya rak yang dapat menahan perangkat keras dan juga kuat. Kemudian yang ketiga, melakukan pelatihan ataupun simulasi evakuasi untuk karyawan ataupun orang-orang masyarakat yang berada di sana sehingga mereka siap dalam menghadapi bencana yang akan terjadi di area tersebut. Next. Yang ketiga yaitu BCP layanan SOP keadaan darurat saat terjadinya kebakaran yang dapat meredam yang dapat terjadi di area tersebut. Yang pertama dengan melakukan pasang alat pemadam kebakaran otomatis atau sprinkler, contohnya sistem pemadam gas dan juga peralatan pemadam api yang di lokasi dengan keadaan yang strategis. Kemudian yang kedua, pastikan juga semua instalasi kelistrikan diperiksa secara berkala sehingga nanti pada saat adanya kebakaran untuk pertanda adanya sirine juga dapat berjalan dengan lancar, yaitu mencegah kebakaran akibat dari korsleting yang terjadi. Kemudian yang ketiga, desain dan juga bangunan area penyimpanan bahan mudah terbakar dengan sistem ventilasi yang baik. Next. Nah, untuk memindahkan mungkin data-data yang ada di area tersebut ataupun instalasi yang mungkin penting dapat dipindahkan ke server pusat data jarak jauh sebagai bagian dari rencana kelangsungan keamanan data. Hal ini akan menyelamatkan instalasi dan juga mengurangi kerugian yang lebih besar. Keberhasilan ini menggarisbawahi bahwa pentingnya memiliki cadangan data yang aman dan juga memastikan bahwa infrastruktur utama tidak bergantung pada satu lokasi saja, sehingga ketika terjadi suatu keadaan darurat kita mesti memiliki data yaitu sebagai cadangan dengan langkah-langkah tersebut sehingga berhasil menghindari bencana yang lebih besar dan juga kerugian yang lebih besar. Kemudian untuk selanjutnya dari sumber daya yang perlu disiapkan mungkin dari keadaan darurat ini, yang pertama yaitu sumber daya manusia, yaitu dilakukannya pelatihan terhadap personel ataupun masyarakat dalam penanggulangan bencana. Jadi ketika suatu bencana yang mungkin tidak dapat kita duga terjadi, itu dapat ditangani dengan personel yang mungkin sudah melakukan pelatihan sebelumnya. Kemudian yang kedua, terbentuknya tim tanggap darurat yang terdiri dari beberapa orang terlatih organisasi ataupun masyarakat. Kemudian juga untuk personel atau sumber daya manusianya, adanya personel yang terlatih dapat membantu dalam penanganan bencana alam dengan cepat. Ya, ini mungkin lebih ke petugas yang sudah berwenang seperti BNPB, Tim SAR, TNI, Polri, dokter, relawan, dan juga damkar. Hal ini dapat membantu dari proses ketika terjadinya keadaan darurat, yaitu sumber daya manusia. Next. Nah, untuk pemulihannya juga ini kita dapat melakukan adanya simulasi bencana dari banjir, gempa, kebakaran secara berkala untuk menguji kesiapan tim dan juga prosedurnya dilakukan dengan baik. Kemudian yang kedua, monitoring dan juga evaluasi, pantau terus kondisi cuaca, peringatan dini gempa, dan juga kondisi instalasi. Yang ketiga, evaluasi dan perbaiki SOP secara berkala sesuai dengan perkembangan risiko yang mungkin semakin jangka waktu panjang semakin bertambahnya prosedur yang dapat dilakukan ataupun perbaikannya. Kemudian yang keempat, lakukan pelatihan rutin kepada seluruh karyawan terhadap SOP tanggap darurat sehingga SOP ini dijalankan dengan baik ketika personelnya sudah dapat melakukan pelatihan secara rutin, jadi nggak cuma sekali, sehingga orang-orang yang dapat menghadapi keadaan darurat ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Next. Selanjutnya mungkin Yang kedua, dilanjutkan ya. oleh Mbak ya. Ya. Oke, untuk sumber daya yang tadi itu sebelumnya kan ada sumber daya manusia ya teman-teman. Untuk selanjutnya di sini ada sarana dan prasarana, di mana untuk sumber dayanya tersebut kita membutuhkan beberapa alat maupun infrastruktur lainnya yang dibutuhkan saat terjadinya bencana, seperti satu, sirine alarm peringatan dini, tersedianya pos komando itu pada saat terjadinya bencana pasti kan sangat dibutuhkan buat korban atau mungkin teman-teman yang rumahnya hancur segala macam, itu dibuat untuk menampung mereka. Terus adanya pusat informasi, tanda evakuasi, jalur evakuasi, titik kumpul, alat pemadam kebakaran seperti APAR, sprinkle dan lain-lainnya. Lalu ada alat pelindung diri atau APD, dibuatnya klinik sementara pada saat kejadian. Lalu dibutuhkannya juga mobil rescue, mobil trail rescue, itu biasanya dibutuhkan pada saat adanya gempa bumi ya ataupun tanah longsor, di mana jalanan yang mungkin di daerah tersebut terjebak oleh reruntuhan tanah maupun batu-batuan yang susah untuk digapai oleh mobil-mobil lainnya seperti itu. Terus dibutuhkannya juga tenda darurat, terus HT untuk membantu komunikasi antara sesama relawan maupun tim-tim lainnya yang sudah berpengalaman. Lalu adanya juga lampu senter, tenda evakuasi, jaket pelampung, ini untuk mungkin kalau misalkan ada banjir dan semacamnya ya, lalu air bersih dan persediaan makanan.
Di sini juga ada sumber daya keuangan yang harus disiapkan oleh suatu daerah. Jadi di sini benar-benar suatu daerah itu harus menyiapkan dana darurat untuk beberapa lokasi yang mereka naungi gitu ya. Jadi amit-amitnya nih kalau misalkan ada bencana, mereka punya dana nih untuk di sini untuk cadangan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat mereka, perlengkapan sarana dan prasarananya saat terjadi bencana, terus pengadaan logistik, pengadaan rumah sakit sementara maupun bantuan sosial lainnya yang akan dilakukan oleh daerah tersebut dan bisa juga digunakan untuk memperbaiki infrastruktur setelah terjadinya bencana. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya di sini ada unit pengolahan yang disiapkan untuk melayani keadaan darurat. Di sini ada satu ya, ada 3 poin. Yang pertama ada unit pengolahan air bersih, unit kesehatan, dan unit pangan dan dapur umum. Jadi untuk unit pengolahan air bersih ini, misalkan terjadi bencana itu kan pasti sangat sulit ya mendapati air bersih karena beberapa infrastruktur ataupun unit pengolahan pasti akan rusak gitu. Apalagi misalkan terjadinya gempa bumi di daerah tersebut. Jadi untuk korban ataupun orang-orang yang terkena bencana pasti memerlukan air bersih. Karena kan air bersih juga pasti sangat berguna ya buat kita untuk MCK atau air untuk minum segala macamnya. Jadi harus tersedia untuk unit pengolahan tersebut. Lalu untuk unit kesehatan di sini untuk memantau para korban maupun masyarakat yang terkena bencana tersebut. Jadi untuk memantau kesehatan mereka, apakah mereka terdapat luka, trauma maupun hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya ada unit pangan dan dapur umum di sini juga sama. Untuk biasanya untuk para korban harus punya stok makanan maupun kebutuhan lainnya yang benar-benar diperhatikan oleh pemerintah daerah. Lanjut untuk bagian 2C mungkin akan dijelaskan oleh Mas Ilham ya. Oke, kembali lagi ke saya. Saya akan menjelaskan mengenai kendala operasional, penyebab, dan juga cara mengatasi dari beberapa tipe cara pengolahan air. Yang pertama itu adalah saringan pasir lambat. Saringan pasir lambat ini prosesnya dapat dilihat pada slide ini ya. Jadi air akan masuk perlahan-lahan eh, ke atas dari pasir yang sudah disusun sedemikian rupa dengan kedalaman tertentu dan ukuran pasir tertentu. Nah, untuk permasalahan dari saringan pasir lambat ini, yang pertama, kualitas inlet yang buruk. Nah, biasanya ini dia disebabkan oleh koagulasi dan flokkulasi yang tidak berjalan dengan baik. Biasanya dari kurangnya optimalisasi pH-nya atau dari dosis dari si bahan kimia koagulan tersebut. Nah, untuk mengatasinya kita bisa dengan cara mengecek ulang dosis koagulan yang digunakan. Jadi kita perlu untuk menghitung ulang. Selanjutnya untuk kendala operasional selanjutnya itu adalah penurunan kecepatan filtrasi. Nah, penurunan ini disebabkan oleh pasir yang telah jenuh oleh endapan atau dari si flokulan ini, kemudian kesalahan dari menentukan ukuran pasir yang digunakan. Dan juga yang terakhir adalah kesalahan dalam menentukan kedalaman lapisan pasir. Nah, eh, untuk mengatasi dari penyebab tersebut, kita harus melakukan backwash atau pencucian si media pasir itu secara teratur dan terjadwal. Jadi, sebelum dia mulai jenuh, kita sudah harus memperhitungkan kapan harus melakukan pencucian atau backwash. Kendala operasional yang terakhir ini biasanya produk filtrasi atau penyaringan itu dia masih keruh. Nah, biasanya yaitu tadi seperti yang di sebelumnya kan tadi yang saya bilang biasanya medianya itu sudah jenuh. Pasirnya itu sudah jenuh oleh endapan-endapan. Kemudian proses backwashnya itu atau pencucian itu kurang baik atau kurang optimal atau menggunakan air yang kotor. Dan juga pemilihan ukuran dan kedalaman lapisan pasir yang kurang baik. Dan juga yang terakhir ini biasanya media pasir yang digunakan itu dia belum bersih atau tidak dicuci dengan baik ketika pertama kali dipakai. Nah, untuk memperbaikinya itu kita harus menggunakan pastikan kita menggunakan pasir yang mengandung silikat lebih dari 90%. Nah, selanjutnya saya juga akan jelaskan tentang trickling filter. Trickling filter. Secara garis besar dia ini si air limbah ini dia akan disemprotkan ke atas media yang sudah ada di media tersebut itu dia ada lapisan biofilm. Lapisan biofilm ini biasanya ini mengandung dari mikroorganisme yang akan mengurai si bahan organik di air limbah tersebut. Nah, permasalahan yang pertama dari trickling filter ini adalah bau, bau yang ditimbulkan. Nah, bau yang ditimbulkan ini biasanya disebabkan oleh proses anaerobik yang tidak diinginkan karena mungkin dari lapisan si biofilm ini dia sudah sangat pekat jadi eh, dia suplai oksigen ini kurang. Nah, action plan-nya ini cara memperbaikinya itu kita harus cek lagi kondisi aeratornya. Yang pertama, kondisi aeratornya apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak dan jalur suplainya bagus atau tidak. Untuk kendala selanjutnya adalah banyaknya lalat atau hewan yang menempel pada dinding atau sekitar trickling filter. Biasanya karena dia bau ya, eh, akan banyak lalat yang menempel. Nah, untuk penyebabnya itu bisa dari rumput-rumput yang di sekitar itu dia masih tinggi, nggak kita rawat. Yang ketiga itu area sekitar trickling filter ini bau, sehingga serangga itu pada hinggap di sekitar reaktor trickling filter. Cara untuk mengatasinya adalah lakukan skipping secara teratur dengan memotong rumput, membuang sampah seperti dari daun-daun atau ranting atau yang lainnya. Selanjutnya adalah efisiensi penyaringan dan debit trickling filter turun. Penyebabnya itu media sudah jenuh oleh lapisan biofilm yang terbentuk sehingga perlu dilakukan backwash, pemilihan media yang kurang sesuai karena ada perubahan karakteristik limbah. Yang ketiga, desain ketebalan dan waktu tinggal yang kurang optimal. Yang keempat, suplai udara kurang. Action plan-nya, tambahkan aerator apabila diperlukan. Kita harus menambahkan suplai oksigen ke dalam
proses di trickling filter. Nah, untuk selanjutnya saya akan jelaskan mengenai klorinasi ya. Klorinasi ini dia pada prinsipnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan di pas pertama kali soal pertama itu, klorinasi ini dia fungsinya untuk membunuh si bakteri atau mikroba berbahaya bagi air maupun biota perairan. Nah, kendala dari operasional ini biasanya pH akhir dari efluen itu akan turun. Nah, penyebabnya ini adalah kesalahan pemilihan senyawa klorin. Untuk action plan-nya untuk memperbaiki adjust pH menjadi lebih tinggi ketika mau memasuki tahap klorinasi. Karena biasanya residu klorin itu dia akan menurunkan pH sekitar 0,2 sampai 0,5 poin. Selanjutnya juga untuk klorinasi ini dia biasanya bahan atau konsentrasi klorin yang digunakan ini tidak stabil atau berubah-ubah. Penyebabnya adalah pemilihan bahan kimia untuk klorinasi yang kurang tepat, maksudnya tidak dalam berbentuk gas yang memang tidak stabil ataupun penyimpanan bahan kimia yang tidak sesuai MSDS. Action plan-nya untuk memperbaikinya, kita menggunakan bahan kimia untuk klorinasi itu harus yang lebih stabil dalam bentuk sudah terikat dengan senyawa lainnya seperti natrium hipoklorit ataupun kaporit. Selanjutnya, water treatment selanjutnya adalah penggunaan reaktor biogas. Secara sederhana, reaktor biogas ini biasanya limbah organik berupa kotoran hewan akan masuk ke dalam suatu reaktor atau yang biasa kita sebut digester. Dia akan diuraikan oleh bakteri metanogen yang nanti si kotorannya itu akan mengendap sebagai sludge atau lumpur, dan sebagai produknya itu adalah si gas metana itu yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah, kendala-kendala operasional dari reaktor biogas ini, yang pertama, temperatur yang tidak stabil. Penyebabnya itu insulasi reaktor yang kurang baik, tidak homogennya limbah yang masuk, dan juga adanya reaksi dari limbah yang tidak diinginkan. Limbah tidak diinginkan ini seperti masuknya daun-daun ataupun ranting pohon yang sudah dicacah. Action plan-nya, pastikan limbah yang masuk ini dia homogen, karena limbah yang masuk ini biasanya 1:1, satu bagian air, satu bagian kotoran. Selanjutnya adalah biasanya tidak dihasilkannya gas metana atau tidak adanya produk. Nah, penyebabnya ini adalah suhu turun karena insulasi yang kurang baik, kemudian matinya bakteri metanogen, kemudian reaktor terlalu panas sehingga bakteri metanogen mati. Yang keempat, suhu udara di luar yang berubah-ubah, dan terakhir adalah pH yang tidak terkontrol. Action plan untuk memperbaiki ini adalah pastikan tidak ada bahan kimia yang tercampur di bahan baku, misalkan kayak pestisida atau adanya antibiotik yang berlebih di kotoran hewannya, kemudian adanya pupuk yang masuk ketika proses pencampuran itu, ataupun klorin yang memang berbahaya bagi bakteri metanogen. Yang terakhir adalah sulitnya membersihkan sludge atau ampas yang menumpuk pada dasar reaktor. Penyebabnya adalah tidak stabilnya bahan baku yang masuk, bisa jadi terlalu encer atau terlalu padat, kemudian pengadukan yang tidak homogen, atau feeding bahan baku yang terlalu banyak, tidak sesuai kapasitas reaktor. Yang keempat, adanya pengotor yang sulit terurai dari bahan baku. Action plan-nya, bahan baku itu harus disaring terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam digester. Selanjutnya adalah lumpur aktif. Lumpur aktif ini biasa secara garis besar, si mikroba pengurainya akan nempel di media lumpur yang dibantu dengan suplai oksigen. Nah, kendala dari operasional lumpur aktif ini adalah yang pertama, buih atau penumpukan lumpur yang berlebih. Penyebabnya itu tidak stabilnya pH, terlalu tingginya beban organik, kurangnya suplai udara atau suplai oksigen, yang terakhir kurangnya pengadukan atau kurangnya homogen dari si kualitas lumpur. Action plan-nya, lakukan pengontrolan pH dengan ketat untuk menjaga bakteri pada lumpur tidak menumpuk dan tersebar secara merata. Selanjutnya, kualitas lumpur yang menurun yang disebabkan oleh tidak stabilnya pH dan temperatur, beban bahan organik yang terlalu tinggi, masuknya bahan kimia yang beracun bagi mikroba, kemudian kurangnya aerasi dan pengadukan. Action plan-nya, lakukan kontrol pH dan temperatur di kolam lumpur aktif, tambahkan nutrien apabila beban organik terlalu tinggi. Selanjutnya, penumpukan jumlah lumpur yang tidak terpakai. Penyebabnya, biasanya ini terjadi setelah clarifier ya. Penyebabnya itu tidak dilakukan pengolahan lumpur sisa, tidak dilakukannya pemanfaatan lumpurnya. Yang ketiga, tidak mempunyai tempat pihak ketiga penampung limbah sludge. Action plan-nya, lakukan pengolahan sludge seperti proses dewatering. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Revana. Oke, makasih Mas Ilham. Untuk selanjutnya membahas terkait unit ion exchange. Untuk ion exchange sendiri di sini saya lebih ke membahas terkait kendala operasional pada resin dalam sistem ion exchange-nya. Resin di sini digunakan sebagai media untuk menghilangkan ion-ion tertentu dari air atau cairan lainnya melalui proses pertukaran ion. Resin ini berbentuknya seperti butiran kecil. Salah satu contoh kendala operasionalnya yaitu abrasi akibat backwashing berlebih. Penyebabnya, proses backwashing yang terlalu intens atau sering dapat menyebabkan resin bergesekan satu sama lain, sehingga resin terkikis atau pecah. Action plan yang dapat dilakukan yang pertama yaitu melakukan backwashing hanya saat head loss melebihi batas tertentu. Baik, terima kasih Mas Ilham dan Mbak Revana. Untuk selanjutnya mungkin bagian 2D ya, akan dijelaskan oleh Mbak Rahel dan Mbak Dinika ya. Untuk Mbak Rahel atau Mbak Dinika dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak atas pengantarnya. Izin melanjutkan untuk pembahasan bagian 2D, yaitu membuat rangkaian hipotetik pengolahan limbah cair dengan karakteristik pada tabel yang sudah diberikan sebelumnya. Kemudian akan menentukan alasan pemilihan unit dan treatment untuk kualitas air limbah tersebut.
Selanjutnya, dari tabel yang telah ditampilkan terdapat beberapa parameter kualitas buangan air limbah, di antaranya parameter BOD, COD, TSS, minyak, dan lemak. Dari tabel ini terdapat nilai dari tiap parameter yang terlebih dahulu kita harus menentukan karakteristik dari setiap parameter tersebut. Untuk merancang rangkaian pengolahan limbah cair dengan karakteristik yang telah dijelaskan pada tabel sebelumnya, kita harus memilih unit-unit yang sesuai dengan parameter yang ada. Nah, pemilihan pengolahan tersebut harus disesuaikan juga dengan urutan unit-unit tersebut. Nah, dari karakteristik limbah cair pada tabel sebelumnya, ditunjukkan beberapa parameter yaitu BOD dengan nilai 2.000 sampai dengan 3.000 yang menunjukkan beban organik yang sangat tinggi sehingga diperlukan pengolahan biologis yang efisien. Begitu juga dengan nilai COD-nya, sehingga perlu untuk pengolahan biologis yang efisien. Kemudian ada parameter TSS dengan nilai 1.000 sampai dengan 1.200, di mana konsentrasi padatan tersuspensi yang tinggi sehingga nilai tersebut memerlukan unit penghilangan padatan yang besar. Kemudian juga parameter minyak dan lemak itu juga memerlukan pengolahan khusus, total nitrogen dan juga suhu. Nah, suhu ini sebenarnya 25 sampai dengan 35 itu masih dalam parameter atau kualitas air limbah yang baik, namun tetap harus dipertimbangkan dalam proses pengolahan air limbah nantinya. Oke, dari karakteristik limbah cair tersebut, kita akan melanjutkan ke proses pengolahan air limbahnya. Nah, urutan unit pengolahan air limbah dan alasan pemilihannya. Yang pertama yaitu pretreatment. Nah, pretreatment ini berfungsi untuk menyaring material besar seperti plastik, kayu, dan benda-benda lainnya yang bisa merusak peralatan atau operasional pengolahan air limbah. Nah, kenapa alasan memilih perlu dilakukan pretreatment, yaitu dari nilai TSS tadi, yaitu 1.000 sampai dengan 2.200, di mana nilai ini cukup tinggi sehingga diperlukan untuk pengolahan air limbah pretreatment terlebih dahulu untuk mengurangi beban pencemar dan tidak membebani unit pengolahan lainnya. Kemudian masuk ke koagulasi dan koagulasi. Koagulasi ini dilakukan untuk mengurangi konsentrasi padatan dan bahan organik yang terlarut. Nah, fungsinya dengan menambahkan koagulan seperti aluminium untuk mengumpalkan padatan terlarut dan tersuspensi dalam air limbah. Kemudian akan dihilangkan pada tahap pengolahan air limbah selanjutnya. Unit selanjutnya yang kita perlukan adalah sedimentasi primer, di mana sedimentasi primer ini diperlukan untuk mengendapkan partikel vlog yang terbentuk dalam proses koagulasi dan flokulasi. Di mana alasan pemilihan adanya sedimentasi primer ini untuk vlog yang dihasilkan dari koagulasi dan flokulasi diendapkan dan dipisahkan dari air. Kemudian itu ada pengolahan biologis dengan lumpur aktif, di mana pengolahan ini berfungsi untuk menguraikan bahan organik menggunakan mikroorganisme sehingga menurunkan konsentrasi bahan organik di dalam air. Alasan pemilihan pengolahan biologis sendiri karena parameter BOD sesuai dari soal itu cukup tinggi, yaitu 2.000 sampai 3.000 gram per meter kubik, di mana sistem silase aktif ini adalah pilihan yang tepat karena sistem ini sangat efisien dalam mengurangi BOD dan COD. Selanjutnya itu ada unit sedimentasi sekunder, di mana sedimentasi sekunder sendiri berfungsi untuk memisahkan biomasa yang telah digunakan dalam pengolahan biologis. Untuk alasannya sendiri, karena setelah proses pengolahan biologis dengan sistem lumpur aktif, sedimentasi sekunder sendiri diperlukan untuk memisahkan biomasa dari hasil pengolahan sehingga dapat menghasilkan kualitas air yang lebih baik. Selanjutnya itu unit penghilangan minyak dan lemak, di mana unit ini berfungsi untuk menghilangkan minyak dan lemak yang tersisa dari air limbah sendiri setelah pengolahan biologis. Dan alasannya itu mengapa kita menggunakan unit penghilang minyak dan lemak, mengingat parameter minyak dan lemaknya juga cukup tinggi, yaitu 100 sampai 150 gram per meter kubik, sehingga pengolahan dengan DAV akan sangat efektif dengan proses ini memanfaatkan gelembung udara untuk membawa minyak dan lemak ke permukaan sehingga dapat dipisahkan. Unit pengolahan kimia untuk senyawa toksik, di mana fungsi dari unit ini sendiri itu akan menghilangkan senyawa toksik yang mungkin ada dalam air limbah, seperti senyawa dari produk perawatan pribadi atau bahan kimia berbahaya yang dapat mengganggu ekosistem. Alasan digunakannya unit ini yaitu mengingat adanya senyawa toksik yang terdapat dalam air limbah, meskipun dalam jumlah kecil tetapi berpotensi berbahaya, sehingga pengolahan kimia seperti penggunaan karbon aktif atau oksidasi kuat sangat efektif untuk menghilangkan senyawa-senyawa berbahaya. Untuk unit terakhir yaitu disinfeksi atau klorinasi, di mana fungsi dari unit ini seperti yang kita ketahui untuk membunuh patogen dan mikroorganisme berbahaya yang mungkin masih tersisa dalam air. Adapun alasannya yaitu sebagai langkah terakhir dalam proses pengolahan air limbah. Disinfeksi diperlukan untuk memastikan bahwa air yang dibuang aman dari mikroorganisme patogen. Oke, baik, itu penjelasan dari Mbak Rahel ya dan Mbak Dinika mengenai beberapa unit pengolahan yang dibutuhkan terhadap studi kasus yang sudah diberikan ya berarti ya Mbak. Iya, Mbak, betul. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada soal 2E ya. Ini akan dijelaskan oleh Mbak Ashifa ya. Ya, betul, Mbak Oke, Monik. Terima untuk kasih. waktu dan tempatnya saya persilahkan Mbak. Terima kasih, Mbak Monik. Sebenarnya sama dengan soal-soal sebelumnya, kita di sini juga diminta untuk membuat suatu rangkaian hipotetik IPAL dengan studi kasus yang diberikan. Cuman untuk studi kasus kali ini kita dispesifikan nih berupa limbahnya itu dihasilkan dari suatu perumahan dan suatu pabrik tahu. Next, Mbak Monik.
Nah ini jadi sebelum masuk ke dalam kita membuat bak-bak ipal apa nih, jadi pertama kali kita harus ngitung dulu nih timbulan limbah cairnya, karena timbulan limbah cair ini itu penting untuk dilakukan, karena kan tadi itu ada bahwa ipal ini akan dibuat di suatu perumahan ya. Jadi nanti dari hasil perhitungan timbulan limbah cair itu kita bisa menentukan kapasitas masing-masing unit si bak ipal ini. Jadi nanti kita dari masing-masing unit bak ini akan diperoleh debitnya berapa, dan kita akan menyesuaikan dengan keterbatasan lahan yang ada, karena berdasarkan studi kasus lahan yang disiapkan untuk pembuatan ipal ini hanya sebesar 1.000 meter persegi. Next, Mbak Moni. Nah ini, berdasarkan studi kasus yang diberikan bahwa di suatu perumahan itu terdiri dari suatu masing-masing rumah, di dalamnya ada 5 orang, jumlahnya 400 orang, dan konsumsi air bersihnya per masing-masing orang itu sekitar 0,15 meter kubik per hari. Atau bisa kita hitung per harinya itu limbah yang dihasilkan sebesar 300 meter kubik. Namun berdasarkan studi kasus itu, ternyata nggak semua air yang dikonsumsi per masing-masing individu itu akan menghasilkan limbah cair, karena terdapat apa ya namanya penguapan. Jadi yang akan menjadi limbah cair itu hanya sekitar 80%-nya, yaitu sebesar 240 meter kubik per hari. Ditentukanlah kualitas si air limbah domestik yang dihasilkan dari perumahan tersebut, yaitu BOD-nya, COD-nya, TSS-nya, serta suhunya. Namun dari kasus kali ini ternyata limbah cair ini tidak hanya dari limbah domestik di perumahan. Ternyata terdapat juga hasil limbah dari pabrik tahu yang kurang lebih yang dihasilkannya per harinya itu sebesar debitnya 200 meter kubik per hari. Otomatis dari penjumlahan itu kita akan mendapatkan total limbah cair yang akan diolah dalam ipal tersebut, yaitu sebesar 440 meter kubik per hari. Nah ini pentingnya untuk mengukur timbulan limbah cair, karena dari 440 meter kubik per hari itu kira-kira kita harus membuat dimensi bak-bak ipal ini sebesar apa, karena lahan yang tersedia lahan yang tersedia hanya sebesar 1.000 meter kubik. Selanjutnya, Mbak Moni. Dari hasil studi kasus tersebut, kita bisa nih ngeliat ke tabel tipikal komposisi limbah domestik untuk menentukan sebenarnya masing-masing parameter limbah domestik ini masuk ke kategori apa, apakah konsentrasi rendah, apakah konsentrasi medium, atau konsentrasi tinggi. Untuk air limbah domestik yang BOD-nya 250, COD-nya 400, dan SS menunjukkan bahwa dari tabel ini yang dikeluarkan oleh Medcov dan EDI ini tahun 2003 menyatakan bahwa kalau TSS yang dihasilkan dari limbah domestik itu termasuk kategori tinggi, kadar BOD termasuk kategori tinggi, namun sedangkan kadar COD-nya itu masih dalam kategori sedang. Pentingnya kita untuk mengetahui sebenarnya masuk ke kategori mana ini, sebenarnya untuk menentukan kira-kira jenis ipal apa yang bisa kita gunakan untuk dibangun di perumahan tersebut. Next, Mbak Moni. Nah, tadi kan kalau misalnya spesifik diberikan indikator-indikatornya di studi kasus, berbeda dengan pabrik tahunya. Jadi, kita bisa tergambarlah sedikit sebenarnya dalam produksi tahu ini, dalam kegiatan-kegiatan apa saja yang menghasilkan si limbah-limbah ini, dari mulai kaca kedelainya sampai akhirnya terbuatlah tahu. Terlihat dari diagram alir ini bahwa spesifiknya produksi tahu itu menghasilkan sebenarnya sama, ada BOD, ada TSS, ada COD juga, cuman memang berdasarkan hasil penelitian bahwa ampas tahu ini akan menimbulkan TSS yang lumayan besar. Next, Mbak Moni. Nah, ini sifat-sifatnya. Jadi, kalau misalnya kita lihat dari karakteristik fisika kimianya itu, si kekeruhannya itu lumayan tinggi ya, di angka 535 sampai 585. Dan BOD COD-nya juga lumayan tinggi di angka 6.000 sampai 7.000, 6.000 sampai 8.000, dan COD-nya di angka 7.500 sampai 14.000. Dan otomatis limbah yang dihasilkan dari pabrik tahu itu akan bau, karena di sana itu ada kegiatan penghasilan amoniak dan hidrogen sulfida yang merupakan dekomposisi senyawa protein yang ada di dalam limbah cair tersebut karena menggunakan kedelai gitu ya. Sama satu lagi, otomatis limbah dari pabrik tahu itu akan memiliki pH rendah, atau kita biasa sebutnya pH asam, karena dalam pembuatannya tahu itu akan menggunakan cuka. Lanjut, Mbak Moni. Nah, dari apa namanya, dari hal-hal tersebut kita bisa nentuin nih kira-kira unit IPA apa saja yang kita butuhkan gitu ya, untuk menghasilkan air limbah yang setidaknya bisa memenuhi baku mutu. Yang pertama, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pasti ada pre-treatment, ada primary treatment, ada secondary treatment, dan yang terakhir ada tertiary treatment atau pengolahan lanjutan yang paling akhir. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pretreatment, karena di sini tadi itu ada 2 jenis limbah. Yang pertama dari perumahan dan pabrik tahu, otomatis kita harus melakukan homogenisasi itu yang sebelumnya dijelaskan oleh Mas Ilham. Terdapat bak ekualisasi, tentu saja ini perlu dilakukan karena harus ada pengadukan atau penghomogenisasian, karena semuanya itu limbah itu fluktuatif gitu, ada di jam-jam tertentu yang memang kadar masing-masing indikatornya itu akan berubah gitu, jadi perlu untuk dilakukan ekualisasi. Karena tadi pabrik tahu menghasilkan limbah cair yang asam, kita bisa nih menggabungkan di bak ekualisasi ini, karena ada pengadukan lambat, kita bisa menginjeksikan pH untuk setidaknya memberikan efek ke air limbah tersebut agar tidak terlalu asam, sehingga di proses selanjutnya itu tidak akan memberatkan masing-masing kinerja baknya gitu. Nah, untuk selanjutnya ada tahapan dari bak koagulasi dan flokkulasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, fungsinya dari koagulasi flokkulasi tentu saja untuk mengikat padatan
tidak perlu, karena tadi berdasarkan studinya bahwa nilai PSS yang dihasilkan maupun padatan-padatan yang dihasilkan itu memiliki kadar yang lumayan tinggi. Jadi setelah tadi sudah dicampurkan atau digabungkan antara limbah domestik dari perumahan dan limbah dari produksi tahu, selanjutnya dilakukan treatment di bak koagulasi dan populasi ini. Untuk bahan kimia yang digunakan masih sama dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada beberapa jenis tergantung dengan karakteristik dari masing-masing limbah yang di treatmentnya. Selanjutnya, Kak Mami. Nah, ini karena bahan organik yaitu COD dan BOD dari kegiatan Batang ini cukup besar, maka selanjutnya kita menggunakan proses biologi. Setelah tadi proses fisika dan kimia, kita menggunakan proses biologi. Nah, karena di perumahan ini lahannya hanya 1.000 meter persegi yang memang sebenarnya cukup luas untuk pembuatan IPAL, tapi karena mengingat perawatannya yang harus dilakukan secara berkala, terus bahan-bahan yang harus dibeli atau digunakan itu nantinya akan dikumpulkan dari masing-masing perumahan, tentu saja kita menggunakan metode biologi yang sekiranya lebih efektif dan efisien, terutama di segi biayanya. Jadi pada kesempatan ini dihadapkan dengan studi kasus ini kita tidak menggunakan activated sludge atau lumpur aktif. Kita menggunakan suatu metode biologi yang digabungkan antara anaerobik dan aerobnya. Jadi di sini kita menggunakan bahkan digabung menggunakan media sarang tawon gitu. Jadi si sarang tawon ini nantinya akan sebagai media tumbuh dari masing-masing mikrobiologi yang bertugas untuk mengurai bahan-bahan organik tersebut. Gitu. Jadi nanti pada saat istilahnya tuh untuk perawatannya gitu ya, tidak sesulit atau memakan biaya seperti activated sludge karena sarang tawon ini termasuk ke dalam kategori proses biologi yang lumayan murah dan lumayan lama gitu ya, lumayan awet. Next, Mbak. Nah, selanjutnya itu setelah semua dilakukan proses fisika, biologi, kimia, kita ingin lihat nih hasilnya sebenarnya efektif atau tidak dalam pengolahan air limbah ini. Jadi di akhir kita bisa menambahkan bak kontrol gitu ya. Nah, kenapa kita menggunakan bak kontrol atau fitoremediasi di sini? Karena ternyata IPA ini kan akan dibangun di perumahan. Jadi nantinya si bak kontrol ini bisa jadi untuk apa istilahnya untuk menambahkan estetika lingkungan lah di perumahan. Jadi kan di bak ini bisa ditaruh ikan, ditaruh tumbuh-tumbuhan sebagai indikator apakah memang si air limbah yang dihasilkan dari treatment sebelumnya sudah layak untuk dibuang ke lingkungan gitu. Jadi selain bentuknya bak-bak aja, jadi bisa apa namanya menambah estetika lingkungan karena di sini menggunakan media tanaman dan ikan-ikan gitu. Karena nantinya berdasarkan studi kasus ipal-ipal ini akan ditaruh gitu ya, ditempatkan di dekat vasos-vasum lainnya seperti taman dan lain-lain gitu. Nah, sebelum dibuang ke lingkungan tentu saja seperti yang sebelumnya kita akan menggunakan atau menginjeksikan klorin. Cuman nanti injeksi klorin ini sebenarnya fluktuatif ya atau lihat kondisi gitu. Apakah memang sebenarnya si kandungan air limbah ini memang masih tinggi kah apa namanya larutannya gitu ya, apakah sudah layak dibuang ke lingkungan atau enggak. Jadi sifatnya si klorin ini sebenarnya bisa tidak bisa iya gitu. Nah, baru selanjutnya bisa dibuang ke lingkungan. Dari pemilihan metode-metode IPAL ini bisa kita lihat presentasi dari penyisihannya gitu ya. Ternyata menggunakan bak sedimentasi itu dapat mengurai atau memisahkan si TSS tadi dan BOD tadi bahkan mencapai 50-80%. Terus kita juga menggunakan bak koagulasi populasi yang dimana itu ternyata efektif dan efisien untuk mengurai limbah-limbah tadi. Mungkin itu Mbak Monik, selanjutnya bisa dilanjutkan penjelasannya kepada rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Baik, Mbak Syifa, terima kasih penjelasannya ya, Mbak. Berarti ini untuk kapasitas IPAL itu harus besar ya, karena kan untuk 200 meter kubik per hari ya, Mbak? Benar sekali Mbak Monik. Hmm, Bahkan 200 meter kubik per hari itu baru dari pabrik tahu Mbak Monik. iya benar, Dari kayaknya pabrik tahu se-5 kecamatan kayaknya, Mbak ya. Soalnya besar 5 banget. kabupaten bahkan Oh, Mbak Monik. kabupaten. Baik, berarti butuh lahan yang besar juga ini sepertinya. Luar biasa makanya. Jadi harus benar-benar apa ya Mbak, tepat dan efektif efisien lah intinya Iya, dalam betul. pemilihan Berarti IPAL. harus pemikiran, apa ya, pemikiran di awal planningnya harus matang banget ya, Mbak ya. Betul, betul. Oke, Gitu. terima kasih Mbak Syifa atas penjabarannya mengenai Oke. proses apa pre-treatment dan treatment untuk limbah ya. Terima Selanjutnya kasih. ada soal nomor bagian 2F ya. Ini akan dijelaskan oleh Mbak Revana. Waktu dan tempat dipersilakan, Mbak. Oke, makasih Mbak Moni. Sebelumnya, ini bagian terakhirnya. Bagian terakhir ini tuh membahas untuk opsi paket teknologi usaha air minum isi ulang. Nah, di soal ini tuh disuruh pilih 3 opsi paket untuk membuat perbandingan dari 3 perspektif, yaitu dari harga, kualitas, dan kecepatan. Bisa di next, Mbak. Nah, di sini ada 3 paket. Yang pertama ada paket standar, paket deluxe, dan paket perfection. Dari harga untuk paket standar di angka 14 juta, paket deluxe ada 20 juta, dan paket perfection ini yang paling mahal 62 juta. Dari kualitasnya sendiri pun ya kelihatan lah ya, dari harga pun sudah sangat mewakilkan. Semakin mahal tuh biasanya kualitasnya juga semakin bagus. Nah, untuk paket standar ini sendiri tuh kualitasnya
tidak efektif jika terlalu banyak kontaminan berat di dalamnya karena hanya menggunakan filter dengan silika, sedimen filter dengan ukuran 10 mikron dan 1 mikron dan karbon filter. Lalu untuk paket deluxe juga ini kualitas airnya lebih baik ya dibanding di paket standar tadi dengan biaya yang cukup terjangkau dengan selisih di angka 6 juta saja dengan jika dibandingkan dengan paket standar ini dia itu pakai membran ultrafiltrasi manual yang dapat menyaring bakteri dan virus tanpa menghilangkan mineral alaminya tetapi belum mampu menghilangkan logam berat. Lalu untuk paket profession yang paling mahal ini tuh dia lebih mahal karena memang menggunakan sistem reverse osmosis dan juga UV sterilizer yang dapat menyaring partikel yang sangat kecil. Hasil air yang dihasilkan memiliki kemurnian yang tinggi dan bebas patogen. Untuk kecepatannya sendiri, untuk pakai standar membutuhkan waktu yang cukup lama. Di paket gelas ini efisien untuk volume air yang lebih besar dan cepat. Dan paket tapi kalau misalkan kita teknologi air isi ulang. Nah, kalau misalkan di paket standar dan deluxe ini tuh harga jualnya cuma 3 sampai 4 ribu per galonnya. Karena dari segi teknologi yang dipakai, alat-alat yang dipakai juga tidak terlalu banyak ya. Dan kalau misalkan di standar dan deluxe ini tuh pakainya cuman sistem UV aja. Jadi air yang dipakai itu bisa pakai air tanah, air pegunungan, air PDAM. Berbeda dengan paket profession yang harga jual per galon itu bisa lebih mahal di angka 4 sampai 8 ribu. Kenapa dia lebih mahal? Karena air yang digunakan itu air baku yang sebanyak 4 kali lipat. Jadi lebih banyak dibandingkan di air yang dipakai di paket sebelumnya. Terus juga kalau untuk usaha sendiri sih, saya lebih menawarkan di paket profession kalau memang mempunyai budget yang lebih tinggi. Kalau eh, angka modal 20 juta itu udah cukup lumayan lah ya dengan harga jual juga yang bisa bersaing lah dengan kompetitor lainnya gitu. Terus kalau misalkan emang tergantung prioritas juga, kalau misalkan emang pengen air yang dihasilkan itu lebih bagus, ya di paket profession. Cuman kalau misalkan pengen yang lebih cepat, lebih banyak, dan lebih bagus juga, ya di paket deluxe gitu. Enggak, kalau misalkan di paket standar tuh, kalau dilihat dari teknologi yang dipakai juga ya, dia tuh lebih sedikit gitu. Karena ya 14 juta dibanding yang lain, ya mungkin alat yang dipakai juga lebih sedikit gitu. Dan mungkin kalau misalkan di paket standar ini cocok buat yang lahannya terbatas ya, buat tempat pengolahannya dibanding paket yang lain, karena mungkin lebih membutuhkan tempat yang luas karena alat yang dipakai juga banyak apalagi untuk di paket perfection. Mungkin dari saya cukup Mbak Monik. Oke, baik, Mbak. Berarti untuk paket yang terbaik mah itu di harga 62 juta ya, Mbak ya? Ya, dari sumber yang saya dapetin sih ini paket perfection yang paling mahal ya. Oke, berarti untuk teman-teman yang mungkin pengen ingin membangun bisnis usaha air minum ya berarti tadi ya, itu bisa dilihat Ya, harga-harganya seperti yang terlampir ya yang sudah dijelaskan oleh Mbak Revana tadi. Baik, terima kasih Mbak Revana ya atas betul. penjelasannya. Kayaknya cukup sekian presentasi dari kami dari kelompok 2. Terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 2 yang sudah membantu dan sudah menjabarkan beberapa poin di atas ya yang diberikan oleh Bapak Robi, dan terima kasih juga untuk Pak Robi selaku dosen pengampu mata kuliah unit proses. Semoga ilmu dan info-info yang kita sharing nih bisa berguna untuk teman-teman semua ataupun bisa juga menambah edukasi juga buat kita ya yang khususnya di kelompok 2 untuk belajar lebih giat lagi mengenai beberapa unit proses yang sudah diajarkan oleh Bapak gitu. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman.